Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kiko Ika Rivi. Saya kelas 11 IPA 1 dari sekolah SMAK Untung Suropati. Dan kali ini saya akan membuat video tentang praktikum osmosis dan difusi. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui tujuan mengapa kita melakukan praktikum ini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk mengetahui mengenai difusi dan osmosis dalam percobaan kali ini. Nah, lalu kita juga harus menyertakan sebuah dasar teori. Di sini saya akan membahas difusi terlebih dahulu. Difusi merupakan proses di mana jika suatu zat bergerak bebas tanpa adanya hambatan oleh gaya tarik, dengan jangka waktu tertentu, partikel-partikel akan dapat menyebar secara merata di dalam ruangan yang sudah ada. Nah, difusi juga memiliki beberapa faktor yang menentukan. Yang pertama yaitu ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, maka kecepatannya juga semakin tinggi. Yang kedua yaitu ketebalan membran. Semakin tebal ketebalan membrannya, maka juga semakin lambat kecepatan difusi. Lalu yang ketiga yaitu luas areanya. Luas areanya yaitu semakin besar juga akan semakin cepat difusinya. Lalu yang keempat yaitu suhu. Suhu juga menentukan kecepatan dari difusi. Semakin tinggi, maka kecepatannya pun juga semakin tinggi. Lalu yang kelima yaitu jarak. Semakin besar jaraknya, maka juga semakin lambat kecepatan difusinya. Lalu yang keenam yaitu perbedaan konsentrasi. Semakin besar perbedaan konsentrasi antara dua bagian, maka semakin besar juga proses difusinya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang osmosis. Osmosis adalah suatu proses difusi yang dari tiap pelarutnya melalui suatu selaput yang permeabelnya secara diferensiasial. Nah, di osmosis ini mereka bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, perlu ditekankan konsentrasi yang dimaksud dalam osmosis adalah konsentrasi pelarutnya, seperti air, dan bukan pelarut yang dalam zat partikelnya. Sekarang kita langsung aja lanjut ke praktikum yang pertama, yaitu praktikum difusi. Oke. Di sini kita akan menyiapkan bahannya terlebih dahulu. Di sini ada gas ukur, lalu ada 3 sendok makan susu bubuk, lalu ada 3 botol atau 3 gelas. Ini ukurannya diameter 9 cm dan tingginya 16 cm. Di sini ada HP untuk timer. Nah, kita juga siapkan air panas, air dingin, dan air biasa masing-masing 300 ml. Oke, kita langsung aja. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu memasukkan 3 sendok makan susu bubuk ke dalam masing-masing botol atau gelasnya. Kita akan memasukkannya secara berbarengan. Nah, di sini kita akan mulai stopwatchnya dan kita tunggu selama 5 menit. Di sini kita sudah menunggu 5 menit. Ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang air panas ini susunya langsung membaur dengan airnya, sedangkan yang air dingin ini hanya membaur setengah saja dan di atasnya masih terdapat susu bubuknya. Lalu yang air biasa
air biasa ini tidak seberapa membaur. Dia bubuknya berada di bawah sini. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Kita akan menunggu lagi 10 menit lagi. Oke. Ini foto setelah kita menunggu 10 menit. Dan ini merupakan foto setelah kita menunggu 15 menit. Di sini dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya suhu akan mempengaruhi kecepatan susu pupuk membaur dengan air. Nah, semakin tinggi suhunya, maka kecepatan membaurnya akan semakin cepat. Sedangkan yang suhunya rendah akan lebih lambat untuk membaurnya. Selanjutnya kita akan praktikum osmosis. Di sini kita langsung lanjut aja dengan praktikum osmosis. Di sini saya menggunakan kentang dan sirup sebagai bahan praktikum osmosis. Nah, langsung aja kita mempersiapkan bahannya. Yang pertama, kita harus menyiapkan 100 ml air biasa, lalu 1 buah kentang, lalu botol atau gelas. Ini ukuran diameternya 9 cm dan tingginya 16 cm. Lalu kita juga memerlukan penggaris, ada juga pisau. Lalu di sini juga ada sirup merah dan 1 sendok makan. Oke, kita langsung aja ke langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, kita harus mengupas dan memotong bagian atas dan bawah dari kentang. Lalu setelah itu, kita akan membolongi bagian tengah dari kentang. Oke, kita langsung saja. Ini saya sudah memotongnya dan mengupasnya seperti ini. Nah, di sini kita langsung aja setelah dibolongi, kita langsung memasukkan sirup 2 sendok makan. Kita langsung aja memasukkannya ke dalam kentang sini. Nah, lalu setelah itu kita mengukur ketinggiannya menggunakan pisau. Caranya seperti ini, kita masukkan. Nah, di sini terdapat cap sirupnya. Nah, ini langsung kita ukur aja. Nah, di sini tingginya yaitu 2,5 cm. Nah, kita langsung aja ke step berikutnya. Nah, setelah itu, setelah sudah memasukkan cairan ke dalam kentang, kita masukkan air 100 ml tadi yang air biasa. Kita masukkan ke dalam botolnya ini. Lalu setelah itu, kalian taruhlah kentangnya di dalamnya. Usahakan berada di tengah. Nah, lalu setelah itu kalian juga ukur. Kita langsung aja menggunakan penggaris. Kita masukkan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ukuran dari tinggi volume airnya yaitu 3 cm. Nah, kita akan menimernya selama 20 menit. Ini kita akan mulai. Nah, lalu kita akan tunggu 20 menit ke depan. Oke. Nah, di sini kita sudah menunggu selama 20 menit. Nah, kita langsung aja mengukur 2 cairan tersebut. Kita akan mengukurnya menggunakan pisau dan penggaris. Yang pertama, kita akan mengukur sirupnya terlebih dahulu.
yaitu dengan cara mencelupkan pisau, lalu kita langsung ukur saja di penggaris. Nah, di sini tingginya 2,8 cm. Lalu kita akan mengukur tinggi airnya juga menggunakan penggaris. Nah, di sini tinggi airnya yaitu 2,5 cm. Nah, di sini setelah kita menunggu 45 menit, lalu kita akan mengukur. Di sini kita akan mengukur airnya terlebih dahulu. Di sini 2,5 airnya, lalu di sini menjadi 3. Di sini ketinggian air biasa berkurang dan ketinggian sirup bertambah. Hal ini dikarenakan karena adanya peristiwa osmosis yang berpindah dari zat cair ke kental yang melalui membran permeabel kentang. Itu tadi sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada pengukuran yang kurang jelas ataupun penjelasan saya yang kurang jelas. Terima kasih.